di sebuah malam yang sunyi di Jazirah Arab. Lebih dari 800 tahun sebelum peristiwa besar itu terjadi. Nabi Muhammad SAW duduk di antara para sahabatnya. Dalam suasana yang penuh cahaya ilmu dan keimanan, beliau mengucapkan sebuah ramalan yang kelak akan menggemparkan dunia. Sungguh, Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang bersamanya. Para sahabat terdiam. Konstantinopel adalah kota yang terkenal dengan pertahanan yang mustahil ditembus. Siapa yang bisa menaklukkannya? Ratusan tahun berlalu. Banyak pemimpin Islam mencoba merebut kota ini, tetapi semua gagal. Hingga akhirnya, di tahun 1432, lahirlah seorang bayi yang kelak akan memenuhi ramalan Nabi tersebut. Mehmed II, yang kelak dikenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih. Di kota Edirne, ibu kota Kesultanan Utsmaniyah saat itu, kegembiraan meliputi istana. Sultan Murad II, seorang pemimpin bijaksana, dikaruniai seorang putra. Namun, sejak kecil, Mehmed tidak tumbuh seperti anak-anak biasa. Ia cerdas, haus ilmu, dan memiliki tekad baja. Ayahnya tahu bahwa ia bukan anak sembarangan. Maka, Mehmed dikirim untuk belajar dari para ulama dan ahli strategi perang terbaik. Salah satu gurunya yang paling berpengaruh adalah Syekh Syamsuddin, seorang ulama besar yang membimbingnya dalam ilmu agama dan kepemimpinan. "Wahai Mehmed," kata Syekh Syamsuddin suatu hari, "tidakkah engkau ingin menjadi pemimpin yang disebut oleh Rasulullah?" Sejak saat itu, hati Mehmed terbakar oleh satu impian, menjadi pemimpin yang akan menaklukkan Konstantinopel. Saat Mehmed berusia 19 tahun, ayahnya wafat. Para penasihat istana mengkhawatirkan masa depan Utsmaniyah. Bisakah anak muda ini memimpin? Mereka bertanya-tanya. Namun, Mehmed bukan anak biasa. Begitu ia naik tahta, ia segera menunjukkan ketegasannya. Ia menumpas pemberontakan, memperkuat pasukan. Dan yang paling penting, menyiapkan strategi untuk menaklukkan Konstantinopel. Kota itu dikelilingi oleh benteng-benteng kokoh, dengan 3 lapisan tembok pertahanan yang sulit ditembus. Laut di sekitarnya dijaga ketat, dan para kaisar Bizantium selama berabad-abad berhasil mempertahankannya dari serangan musuh. Tetapi Mehmed memiliki senjata rahasia, meriam raksasa yang belum pernah ada sebelumnya. Ia memerintahkan seorang insinyur bernama Orban untuk membangun meriam terbesar yang pernah dibuat dalam sejarah. Meriam ini disebut Basilika. Canon memiliki panjang lebih dari 8 meter dan bisa menghancurkan tembok batu yang paling kuat sekalipun. Selain itu, Mehmed membangun bintang Rumeli Hisare di tepi selat Bosporus untuk memutus jalur bantuan ke Konstantinopel. Setelah bertahun-tahun persiapan, akhirnya tibalah saatnya. Pada 6 April tahun 1453, pasukan Utsmaniyah, yang berjumlah lebih dari 100.000 tentara, mulai mengepung Konstantinopel. Penduduk Konstantinopel ketakutan. Mereka telah bertahan dari banyak pengepungan sebelumnya, tetapi kali ini berbeda. Meriam raksasa Utsmaniyah mulai menghantam tembok kota. Setiap ledakan mengguncang tanah, menciptakan lubang besar di dinding pertahanan. Namun, pasukan Bizantium dengan cepat memperbaiki kerusakan tersebut. Hari-hari berlalu, tetapi Konstantinopel tetap bertahan. Mehmed menyadari bahwa jika ia tidak segera menemukan solusi, pasukannya akan kelelahan. Lalu, ia mengeluarkan strategi yang paling mengejutkan dalam sejarah. Militer memindahkan kapal-kapal. Utsmaniyah melewati daratan dalam satu malam dengan bantuan ribuan pekerja dan kayu yang diolesi minyak. Kapal-kapal perang Utsmaniyah diangkut melewati bukit Galata dan diturunkan ke perairan Tanduk Emas. Penduduk Konstantinopel gemetar ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Sultan muda ini akan melakukan sesuatu yang begitu luar biasa. Kini, Utsmaniyah menyerang dari segala penjuru. Pada 29 Mei tahun 1453, Mehmed II memerintahkan serangan terakhir. Pasukan Utsmaniyah menyerbu dengan semangat membara. Setelah pertempuran sengit, akhirnya bendera bulan sabit berkibar di atas Konstantinopel. Kota yang telah berdiri selama 1123
Tahun akhirnya jatuh ke tangan Islam. Begitu memasuki kota, Sultan Mehmed langsung menuju Hagia Sophia, gereja terbesar di Konstantinopel. Ia tidak merusaknya, tetapi mengubahnya menjadi masjid, sebuah simbol kemenangan Islam. Namun, berbeda dengan penaklukan lain yang dipenuhi dengan kehancuran dan pembantaian, Mehmed menunjukkan sikap pemimpin yang adil. Ia memberikan kebebasan beragama kepada warga Kristen dan Yahudi, serta menghidupkan kembali kota yang telah lama terisolasi. Konstantinopel pun berubah nama menjadi Istanbul, ibu kota baru yang berkembang pesat di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed. Setelah menaklukkan Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih tidak berhenti. Ia terus memperluas wilayah Utsmaniyah, menjadikannya kekuatan terbesar di dunia. Ia membangun sekolah, masjid, dan sistem pemerintahan yang maju. Namun, pada tahun 1481, sang sultan wafat dalam usia 49 tahun. Meskipun ia telah tiada, namanya tetap hidup dalam sejarah sebagai sang penakluk, pemimpin yang mewujudkan janji Nabi dan mengubah dunia selamanya. Hingga hari ini, namanya tetap dikenang sebagai salah satu pemimpin terbesar sepanjang masa. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang bersamanya. Dan tanpa ragu, Sultan Muhammad Al-Fatih adalah pemimpin yang dimaksud dalam hadits tersebut. Tamat.